Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Tajid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama acara pimpinan cabang Pemuda Persis Marga Asih bekerja sama dengan Tajid TV, yaitu bincang santai, bincang hangat bersama beberapa narasumber. Insya Allah pada pertemuan kali ini yang akan menjadi narasumber yaitu Ustadz Fajri Abdurrafi. Beliau merupakan sekretaris bidang dakwah pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam. Insya Allah yang akan kita bahas, kita gali lebih lanjut bersama beliau, yaitu terkait dengan salah satu program bidang dakwah PP Pemuda Persis, yaitu dakwah pelosok negeri. Nah mungkin yang insya Allah nanti akan kita gali adalah di mana mungkin sebagian dari pemirsa Tajid TV masih ada yang belum mengenal terkait dengan dakwah pelosok negeri ini. Nah oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan langsung membicarakan dengan orang yang berkompeten di hal itu, karena memang ini program beliau gitu. Ustadz Fajri Abdurrafi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Ustadz Fajri, sebelum kita lanjut kepada dakwah pelosok negeri, mungkin ada baiknya pemirsa Tajid TV ini lebih mengenal sedikit mendalam lah tentang Ustadz Fajri ini. Ustadz Fajri, nama lengkap mungkin juga sekarang diamanahi di bidang dakwah, juga mungkin ada amanah-amanah lain yang perlu diketahui oleh pemirsa Tajid TV. Bagaimana Ustadz Fajri, silahkan. Terima kasih Ustadz Ali. Sebagaimana tadi sudah disinggung sedikit bahwa saya Fajri Abdurrafi diamanahi pula di pimpinan Pusat Pemuda Persis periode yang sekarang sampai 2026 insya Allah sebagai sekretaris bidang dakwah ya. Selain itu kalau untuk di Jamiah sendiri barangkali saya penasehat di pimpinan cabang Pemuda Persis Margahayu. Kalau sekarang bukan penasehat, Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan istilahnya. Jadi di muktamar kemarin dirubah. Di pimpinan jamaah saya juga sama. Mungkin ada yang unik juga. Barangkali saya pimpinan cabang yang paling sebentar Ustadz Ali. Saya cuma 4 bulan. Sebagai ketua pimpinan cabang. Iya, cuma 4 bulan. Keburu muktamar, qadarullah diamanahi di pimpinan pusat. Selain itu aktivitas saya di pesantren Ibnu Hajar ya di Ciwasa, Buah Batu, pimpinan Ustadz Amin Mukhtar, saya juga ikut mengajar di sana. Juga selain di pesantren, di yayasan pula saya diamanahi bidang dakwah. Jadi memang kalau melihat perjalanan hidup seolah saya tidak lepas dari bidang dakwah dari dulu. Dari PD pun ya kalau nggak salah, di PD juga. Oh, PD bidang pendidikan. Oh, di PD bidang pendidikan. Kalau di cabang saya hampir 9 tahun sadali. 9 tahun. 9 tahun jadi bidang dakwah, sekarang bidang dakwah. Itu sedikit lah barangkali untuk aktivitas sekarang yang saya jalani. Begitu mungkin para pemirsa Tajid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkenalan tentang sosok pemateri yang insya Allah kali ini akan membahas juga sebenarnya tujuan kami misalkan di pimpinan cabang Pemuda Persis Marga Asih mengundang beliau ini selain memang untuk memperkenalkan apa itu dakwah pelosok negeri, juga sebagai untuk ajang promosi lah. Mungkin nanti pemirsa Tajid TV ada yang ingin membantu yang gitu. Tertarik ya? Ya, yang tertarik ikut. Bisa tertarik dengan cara membantu ikut terjun langsung ke dakwah di pelosok, atau dengan cara mungkin sedikit membantu dari segi finansial gitu, untuk operasional dakwah, karena memang ini kan bukan dakwah untuk mencari keuntungan gitu. Dakwah memang lillah insyaallah untuk menyebarkan risalah nubuwah agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pasokan dananya ya tidak akan mencari dari yang lain gitu, tapi akan mencari dari para agniya ini, para donatur yang sama-sama lillah untuk berjuang gitu. Nah, Ustadz Fajri Abdurrafi, mungkin yang pertama ingin kami gali dari Ustadz yaitu terkait dengan dakwah pelosok negeri ini apa sih gitu. Kemudian mungkin juga perlu diketahui ini sebenarnya siapa yang pertama kali mencetuskan mungkin untuk dakwah pelosok negeri ini. Baik Ustadz Ali. Jadi sebetulnya kalau secara permulaan ini jauh sebelum sudah ada.
Kalau di Pemuda sendiri, ini zaman kepemimpinan Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar. Dilanjutkan zaman Ustadz Eka. Cuma bedanya, kalau dulu itu yang namanya dakwah pelosok ini kolaborasinya dengan STIP Garut. Oh iya iya. Bentuk khidmat, jauhlah 1 tahun itu. Jadi kalau sudah lulus STIP Garut, kontraknya karena mereka dapat beasiswa, mereka harus mengabdi di pelosok 1 tahun. Dikerjasamakan dengan bidang dakwah PP Persis waktu itu. Iya. Nah, cuma sebagai pelaksana teknisnya itu oleh pemuda. Oh iya. Jadi kalau berbicara dakwah pelosok negeri dulu, itu yang menyediakan tempat, anggaran dan lain-lain bisa dikatakan itu PP Persis bidang dakwah. Tapi nanti sumber daya manusianya itu STIP Garut. Oh iya. Sampai sekarang itu berjalan. Sampai sekarang. Sekarang Ustadz Uus kan Iya. ketua bidang dakwahnya tuh di Persis itu. Lalu selanjutnya zaman Ustadz Eka masih sama, bidang dakwah Ustadz Gugum. Jadi sebelum Ana menjabat, Ana ngobrol dulu. Oh ternyata SDM ini lebih kepada mahasiswa yang mereka khidmat untuk STIP Garut. Nah, Ana berpikir dengan teman di bidang yang sama, Ustadz Ginkin, karena beliau kabidnya. Oh iya. Dan beliau juga sama dulu ke Vilah Doat juga ke pelosok. Oh, beliau sempat terjun ya. Iya, bahkan sampai sekarang. Jadi kalau beliau itu memang benar-benar doat pelosok lah beliau itu. Sampai sekarang jiwanya masih seperti itu. Mungkin nggak tahu udah berapa provinsi, berapa pulau beliau jelajahi untuk dakwah-dakwah pelosok begitu. Nah selanjutnya di kepemimpinan sekarang, Ustadz Ali. Jadi kita coba, kalau selama ini kan mahasiswa yang berangkat, Iya. tidak murni anggota pemuda sebetulnya. Walaupun ada yang pemuda juga. Nah, kita ingin coba menambah, bukan dalam arti mengganti program. Itu tetap berjalan oleh PP Persis. Nanti pemuda akan menambahkan murni dengan SDM pemuda. Oh, Begitu. Iya, iya. Nah, Jadi bukan juga saingan sebenarnya ya, tapi Enggak. ini kolaborasi kolaborasi, lah saling untuk menguatkan kita. menambah lahan dakwah lagi Betul, lah. betul. Karena kalau di pelosok itu masih sangat banyak lah. Kita kan di Jawa Barat saja yang dikatakan basis Persis, ini masih banyak wilayah yang belum tersentuh. Apalagi berbicara luar Pulau Jawa, masih sangat banyak. Jadi kita dari bidang dakwah pemuda mencoba menguatkan. Itu gambaran singkatnya nih, bagaimana dakwah pelosok ini berjalan sebetulnya. Jadi kalau dikatakan pelopor bukan, memang dari dulu. Cuma kalau memberangkatkan khusus begitu, SDM-nya pemuda, dari PDPD, dari PC, ya barangkali mungkin kami mempelopori. Oh, mungkin kalau sebelum-sebelumnya dari zaman Ustadz Tiar, Ustadz Eka ini lebih ke pemuda ini mitra PP Persis. Betul, yang betul. punya acara itu PP Persis gitu. Betul. Adapun sekarang mungkin yang disebut dakwah pelosok itu memang pemuda Persis sendiri yang punya acara gitu ya. Nah, Dari mulai SDM-nya, acaranya, tempat kami tentukan semua. Nah, kemudian kalau tadi sejak kapan sudah dijawab juga. Kemudian sebenarnya dakwah pelosok negeri ini apakah lokasinya baru satu misalkan atau betul, sudah ada beberapa lokasi yang sudah terjamah gitu oleh pimpinan pusat pemuda Persis, dan sampai sekarang apakah misalkan ada yang pernah dibina tetapi karena keterbatasan dan ada beberapa hal lainnya yang menghambat misalkan sehingga ke daerah itu sempat terhenti. Tapi di daerah ini misalkan di daerah lainnya alhamdulillah sampai sekarang pun masih berjalan. Nah, seperti apa Ustaz? Ya. Jadi sebetulnya sebelum kami melaksanakan dakwah pelosok ini, kita ada yang namanya pemetaan dulu Ustaz Ali, mapping dakwah dulu. Jadi emang nggak bisa sembarangan, ujuk-ujuk ngirim orang misalkan ke pelosok Nusa Kambangan yang sekarang kita garap, nggak bisa. Kita harus mapping dulu. Makanya sebenarnya kita berangkat tuh dari sebuah landasan amanat muktamar Ustaz Ali. Oh iya. Untuk bidang dakwah itu ada 5 amanat muktamar. Di antaranya dakwah pelosok. Bahkan bukan hanya pemuda kalau saya lihat. Amanat muktamar Persis kemarin saja ini masih ada. Bahkan jadi bidgar khusus. Itu Ustaz Yusuf Tajri sekarang. Oh iya. Jadi Persis sekarang di bawah bidang dakwah ada bidgar dakwah pelosok, beda lagi. Sampai dikhususkan. Nah, berangkat dari amanat muktamar, lalu kita mencari sebuah titik temu dengan bidang lain agar efektif Ustaz Ali. Kolaborasi. Nah, akhirnya kita setelah pemetaan kita akan membagi dulu. Dasarnya itu membagi mana wilayah yang tinggal hanya pembinaan dan bisa didirikan misalkan. Oh iya. Tidak sulit dari nol gitu.
Bisa didirikan, maksudnya didirikan cabang Persis atau gimana? Mau cabang, mau PD atau PW. Jadi wilayah strategis yang tinggal dibina secara kejamiahan sebetulnya. Oh iya iya. Nah, ada juga nanti yang wilayah ini memerlukan pembinaan lama. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Persis sama sekali. Tapi kehidupan keagamaannya, misalkan ekonominya, sosial, pendidikan normal-normal saja. Ada seperti itu. Nah, yang paling mengerikan itu zona yang saya sebut dengan zona merah. Jadi saya buat 3 zona. Tadi yang hijau, kuning, sekarang yang merah. Yang merah ini biasanya mereka dalam urusan keagamaan sangat-sangat kurang. Rawan pemurtadan, sadali. Rawan pendangkalan akidah, aliran sesat. Dan biasanya ini beriringan dengan apa? Ekonominya juga kurang, pendidikannya kurang. Ini seringkali seperti itu wilayah itu. Nah, makanya kenapa saya harus bareng dengan bidang yang lain? Karena nanti kalau wilayahnya misalkan tinggal, oh ini mah tinggal dibina sedikit, bisa mendirikan PD, PW atau PC. Kita akan bareng dengan jamiah, kaderisasi, begitu polanya. Contohnya apa? NTT Ustaz Ali. Jadi selama 2 tahun ini kita sudah ada 3 lokasi berarti yang pernah kita garap. Pertama Pulau Adonara di NTT, yang kedua Lampung Barat, yang ketiga Nusa Kambangan. Lampung Barat lebih tepatnya daerah apa, Ustaz? Kalau Lampung Barat itu bukan satu tempat sebetulnya. Oh, iya. Itu kan yang turunnya langsung Ustadz Kinkin itu, ketua bidang. Jadi tempat beliau dulu mengabdi, biasanya beliau tiap Ramadan full ke sana tuh, beliau itu. Makanya nggak satu titik sebetulnya. Nah, itu contoh Lampung Barat kan memungkinkan. Terus NTT Adonara itu sudah ada sekitar 30 orang calon pemuda Sadali. Oh. Tinggal di Ma'ruf. Banyak kalau 30 ya. Tinggal di Ma'ruf, tinggal dibentuk pimpinan cabang pemuda di Adonara begitu. Nah, bidang dakwah itu sebetulnya tugas paling utama ibarat membuka jalan Ustaz Ali. Jadi kita membuka jalan dulu mana wilayah yang memungkinkan untuk dibina baik secara keagamaan ataupun kejamiahan. Nanti kalau setelah memungkinkan di Ma'ruf oleh kaderisasi. Oh iya iya. Selesai di Ma'ruf, barulah didirikan pimpinan jamiah. Jadi goal jauhnya itu sebetulnya. Setelah didakwahi, dikader, nanti dididik oleh bidang pendidikan. Nah, begitu. Karena pendidikan itu nanti kepada internal ya, kepada internal. Kalau orang tua kita ada guruan seperti ini. Dibina, dibini dan membani pada akhirnya. Cuma kita tidak seperti itu. Kita lebih kepada struktural barangkali ya. Iya, iya. Kemudian tadi kan sudah dicontohkan mungkin terkait dengan beberapa daerah yang memungkinkan untuk adanya pendirian cabang lah istilahnya. Contohnya Lampung Barat, Adonara mungkin yang terlihat tadi dari pemaparan Ustadz. Memang sebenarnya sudah siap lah, tinggal eksekusi lah gitu untuk pendiriannya. Kemudian kalau contoh yang tadi Ustadz ada yang daerah kuning gitu. Daerah kuning yang tadi belum memungkinkan lah untuk didirikan cabang. Mereka sudah beragama lah, sudah melaksanakan syariat beragama, tidak jauh lah dari praktek-praktek keagamaan. Tetapi memang kalau untuk langsung kita dirikan Persis memang susah lah gitu. Kemudian yang zona merah tuh. Nah itu. Jadi yang paling menantang sebetulnya itu Sadali, zona merah. Yang paling menantangnya bukan tantangan dari sisi perang pemikirannya. Karena kita perang pemikiran bukan dengan objek dakwahnya, bukan dengan mad'unya. Kalau masyarakat awam, itu lebih gampang loh justru. Kita datang misalkan ke dakwah, ke zona yang merah tadi, itu gampang kita menyampaikan ABCD-nya. Karena mereka kalau diibaratkan kosong-kosong. Beda dengan zona kuning, sudah punya mereka kan, mindsetnya, bekal ilmu agamanya. Nah, zona merah itu diantaranya Nusa Kambangan, Nusa Dali. Oh, Nusa Kambangan. Ini perlu ketahui ya oleh semua yang menonton ikhwati iman. Kenapa kami sampai sekarang ini 2 tahun belum berhenti Sadali Nusa Kambangan itu? Nusa Kambangan. 2 tahun. Sekarang itu lebih intens. Kami tiap Jumat pasti rekan-rekan itu turun ke Nusa Kambangan full, berangkat pagi pulang malam. Kalau dulu biasanya Jumat Sabtu 2 hari, terus anak-anak tuh pulang pergi. Kalau sekarang difulkan di hari Jumat saja. Nah, awal mula itu yang berkembang di Nusa Kambangan bukan lapas tapi ya, harus dipahami dulu nih. Jadi Nusa Kambangan itu luas, sekitar 200 km itu untuk luasnya itu. Nah, kita tuh di ujung barat, jadi perbatasan ke Pangandaran sebetulnya. Ada 3 kampung Ustaz Ali di sana. Pertama, Kampung Bantar Panjang. Yang kedua Kampung Solok Jero, yang ketiga Jejengkolan. Kurang lebih itu sekitar 150 orang yang tinggal di sana.
Tapi jauh. Hampir-hampir kalau kita gambarkan seperti antar kecamatan, antar kampung Oh, juga. antar kampung itu kalau di kita seperti antar Antar kecamatan. kecamatan, saking jauh nak begitu. Nah, dari sini ternyata yang pertama kali masuk ke sana Ahmadiyah. Wah, Ahmadiyah. Gercep Ahmadiyah. Nah, bisa kita bayangkan kan? Ahmadiyah yang pertama kali, bahkan di daerah sana itu tidak ada masjid, Ustadz Ali. Ketika kita datang itu, saking sangat tertinggalnya. Rumah cuma rumah kayu semua, bilik, pohon-pohon begitu. Listrik nggak ada, Ustadz Ali. Makanya kalau mau bikin sumber listrik pakai panel surya paling kita menggunakan itu. Toilet yang standar pun tidak ada. Semua seperti toilet di kebon begitulah. Nggak ada tuh. Sumur yang standar tidak ada. Maka tantangan awal kita ke sana sebetulnya jauh-jauh sebelum pimpinan yang sekarang ada itu ada salah satu taskil yang dia sudah ke sana dari tahun 2016 Sadali. Sebelum jadi taskil PP. Itu bidang sosial, Kang Farid ya. Jadi Kang Farid dulu ke sana, dia punya anak binaan, santri binaan. Ketika yang lainnya libur pulang, santri ini satu nggak bisa pulang. Ditanya, kenapa nggak pulang? Sulit kalau mau pulang ke sana. Akhirnya diantar lah sama istri Kang Farid ini. Setelah dia pulang, diantar sama istrinya kaget, kok ada daerah seperti ini? Tidak ada listrik, tidak ada data kependudukan. Jadi mereka itu nggak terdaftar di kependudukan di sana. Sampai seperti itu. Jadi pokoknya sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat langsung ke sana, akhirnya dia, si Kang Farid ini berusahalah untuk dakwah di sana. Tapi kan belum bisa terstruktur, kali-kali sifatnya sosial. Ditawarkan kepada kita di bidang dakwah, nih ada garapan kira-kira mau tidak seperti ini. Nah, kita coba dulu mapping ke sana. Makanya pertama kali itu kita sambil kurban 2020, sadar. Oh, sambil tebar kurban. Alhamdulillah waktu itu kambing kita bawa 9, sapi 1. Belum berasnya. Nah, dari sana ini kita lanjut sampai sekarang dakwah, dan alhamdulillah yang awal mulanya mereka simpati kepada Ahmadiyah, mereka bahkan meyakini Ahmadiyah benar, sekarang sudah mulai hijrah, dan hijrahnya ke Quran Sunnah, alhamdulillah. Amin. Ya. Kemudian kalau tadi selain dakwah lah, ceramah, mungkin ada program-program lain nggak untuk dakwah pelosok negeri itu? Ya, baik. Jadi kalau di pelosok itu, ini nggak akan jauh, Ustadz Ali, dakwahnya itu. Kalau kita kan di perkotaan, dakwah itu bil lisan biasanya, mimbar ke mimbar, atau bil kitabah. Kalau di pelosok mah nggak masuk kayak gitu, Ustadz Ali. Yang paling memungkinkan bil lisan dan bil hal, Ustadz Ali. Iya. Dengan sosial jadinya mereka itu. Nah, makanya kadangkala kita hampir tiap 1 bulan kita plus mengadakan sosial. Termasuk yang paling berat itu untuk pengadaan fasilitas. Jadi kita sekarang sudah punya masjid di sana. Alhamdulillah. Itu kita selama 2 tahun berusaha ngebangun masjid. Yang kedua ngebangun sumber daya listrik yang tadi pakai panel surya itu. Jadi warga-warga sekitar juga mereka kalau butuh listrik harus ngecas lampu, itu ke masjid datangnya. Yang ketiga kita bikin MCK, Ustadz Ali, yang standar, yang bisa dipakai ya normal lah gitu. Kalau nanti ada yang datang, apakah itu mau balik ataupun nanti yang mau ikut ke sana, cukup nyaman lah gitu. Cukup nyaman. Awal mulai itu nggak nyaman, nggak nyaman pokoknya mengerikan lah, kebayang seperti apa. Jadi itu bilhal kalau untuk pelosok, begitu, Ustadz Ali. Jadi memang kalau untuk khususnya untuk Nusa Kambangan memang awal mulanya ini dari Kang Farid gitu ya. Betul, dia yang pertama kali menginjakan kaki ke sana. Kemudian untuk program-program kalau tadi disinggung terkait pengiriman dai itu ke sana sebenarnya yang berjalan rutin itu seminggu sekali gitu. Tapi kalau yang sekarang itu ya yang sekarang maksudnya sebelumnya apakah pernah dicoba misalkan dai dikirim ke sana? Kalau Staipi mungkin yang di Staipi yang saya dengar gitu, kalau yang tadi Staipi bekerja sama dengan PP Persis itu kan setahun full gitu kan. Nah, untuk dakwah pelosok negeri ini khususnya misalkan yang 3 daerah tadi, Adonara, kemudian Lampung Barat dan juga Nusa Kambangan yang tadi Ustadz Fajri bilang ini Nusa Kambangan zona merah. Nah, apakah ada pengiriman dai yang sifatnya seperti tadi 1 bulan misalkan full gitu, bukan hanya mingguan, pekanan atau bulanan gitu, tapi full gitu? Iya. Kalau tahun pertama seperti itu, Ustadz Ali, justru kita itu ngirim paling minimal 1 minggu selama sebulan sekali.
Kenapa nggak setahun? Banyak yang nanya. Saya bilang, kalau anak-anak pemuda itu, anggota pemuda itu, mereka itu sebetulnya sudah punya aktivitas. Oh iya. Beda dengan anak-anak mahasiswa. Mau tidak mau mereka bisa 1 tahun full. Bahkan kalau 2 tahun pun bisa. Kalau anak-anak pemuda kan beda. Kita minta misalkan kader dari cabang, dari PD. Ada yang mereka selain sebagai mubalik juga sebagai tenaga pengajar, asatid. Iya. Ada yang pedagang dan lain-lain. Kalau mereka harus full meninggalkan setahun, kan bukan hal yang mudah. Iya, benar-benar. Punya keluarga dan lain-lain. Makanya kalau tahun pertama itu saya ambil beberapa PD di Jawa Barat, ajak kerjasama. Yang paling pertama itu PD Kabupaten Bandung, mengirimkan 3 orang. Selanjutnya ada dari PD Purwakarta juga, Ustaz Dali. Tahun pertama seperti itu. Selama 1 bulan sekali kita robah orangnya terus menerus. Nah, menginjak pada bulan Ramadan, ada pimpinan cabang pemuda Persis Cipedes, kota Tasikmalaya, Iya. yang mereka siap untuk 1 bulan full Ah. selama Ramadan. Ramadan di tahun berapa, Ustaz? Tahun kemarin berarti. Tahun kemarin. Tahun kemarin. 2022 1443 berarti Iya, Ustaz Ali. benar. Nah, mereka ini siap full, bahkan mereka nggak banyak pikir panjang. Pokoknya siap membadani. Mau resikonya tadi urusan finansial, Iya. mau fisik, bahkan saya ngeri tuh nyawa juga siap kayaknya anak-anak. Iya. Nah, akhirnya Ramadan full itu saya kira cuma Ramadan aja. Itu full sampai sholat idnya Ustaz Ali. Oh. Dan itu menjadi sejarah di daerah sana pertama kali melaksanakan sholat id. Oh, jadi kalau dulu Persis ada sejarah yang sering terulang-ulang atau sering diulang-ulang lah penyebutannya, yaitu Persis ini pertama kali yang mengadakan sholat id di lapangan Di Tegalga. lapangan, betul. Sekarang ditambah sejarah dengan sejarah baru. pertama kali sholatnya di Nusa Kambangan, di daerah di pelosok Nusa Kambangan. Itu pertama kali. Bahkan kurban pun sama Ustaz Ali. Kurban. Jadi yang tahun sebelumnya berarti Heeh. 2021 Ya, itu kurban sama pertama kali. pertama kali. Belum ada di sana. Dan kurban rutin tahun 2021, 2022. Kemarin ada. Ada lagi kemarin Ada lagi. 2022. Alhamdulillah nggak ada untuk kurban. Cuma paling kita nanti teknisnya dirubah aja sedikit. Heeh. Kayak misalkan bawa sapi nih Ustaz Ali. Kita kan harus nyebrang. Heeh. Harus nyebrang dengan perahu nelayan yang kecil. Bukan peri bukan ya? Bukan. Ini susah bawa sapi, bawa domba aja susah. Makanya pada akhirnya untuk teknisnya nggak apa-apa lah. Yang disembelih di sana di lokasi itu kambing aja yang bisa dibawa. Untuk sapi atur-atur aja teknisnya. Oh, sapi mungkin dibawa mentahannya Nah, dagingnya sudah itu. direcah ya gitu. Sudah Ya. direcah. Berarti untuk yang berjalan sampai sekarang mungkin yang lebih banyak terjun dari Tasik gitu ya. Tasik, PC Cipedes. PC Cipedes lebih khususnya PC Ya, Cipedes. PC Cipedes. Itu timnya sudah dibentuk dan sudah turun SK juga. Heeh. Tapi berkembang Ustaz Ali. Berkembangnya begini. Ini PD-PD kan lihat tuh, karena sering kita posting juga, sering kita dokumentasikan. Mereka nanya, kapan giliran kita pengen berangkat lagi? Akhirnya karena sudah dikasih SK PC Cipedes, nanti kalau ada pimpinan jamiah yang lain Yang mau ikut? nah ikut dengan mereka begitu. Jadi paling dimasukkan digabungkan dengan PC Nah, Cipedes. betul. Penanggung jawab lapangannya PC Cipedes Oh nih. iya iya. Ini sudah berjalan Ustaz Ali. Ada dari PC Cilawu Garut. Oh, Terus PD Depok Bogor sudah Iya, juga. Kemarin yang terakhir tuh PD mana lagi ya? Oh, pesantren Al Amin Sindang Kasih. Oh iya. Jadi tidak hanya pimpinan jamiah, pesantren, Bisa komunitas, juga ya, bisa mau juga. bisa. PSG pernah tuh PSG. yang suka Oh, touring-touring. touring ya. Ya. Benar-benar. Alumni pesantren Pajagalan pernah. Jadi nanti di Margasih kalau Ada yang berminat? berminat boleh. Nah, kalau ada yang berminat, misalkan, wah sejak mendengar pemaparan Ustadz Fajri nih menggebu-gebu nih semangat, Semangat. pengen tahu itu Nusa Nusa Kambangan, Kambangan. pelosok Nusa Kambangan. Nah, bisa menghubungi apa tadi ke bidang dakwah atau ke yang sudah ditunjuk dan di SK kan, yaitu PC Iya. Cipedes. Kalau ada yang berminat gitu. Ya, kalau secara teknis itu sebetulnya langsung ke PC Cipedes. Oh, Jadi nanti iya. surat tembusannya ke bidang dakwah. Mm-mm. Tapi kalau misalkan karena belum mengenal dengan PC Cipedes tidak apa-apa, langsung lewat kami juga. Oh iya, nanti dikomunikasikan oleh bidang dakwah ke PC Cipedes Betul, sebagai penanggung betul. jawab lapangan ya. Ya, seperti itu gambarannya. Luar biasa sekali ternyata dakwah pelosok negeri ini. Kemudian sebenarnya target yang hendak dituju lah oleh
bidang dakwah secara khusus gitu dan PP Pemuda Persis secara umumnya terkait dakwah pelosok negeri ini targetnya kemana? Apakah yang tadi targetnya kita adain pimpinan cabang Persis atau misalkan tidak apa-apalah mereka tidak sampai mendirikan pimpinan cabang atau pimpinan daerah, tetapi amaliyah mereka ya sudah sudah sejalan dengan apa yang menjadi pilihan kita gitu. Betul. Jadi ada 2 target, ada umum dan khusus berarti Ustaz Ali. Oh iya betul. Secara umum targetnya yang penting pesan-pesan Islam ini tersampaikan kepada mereka. Oh iya. Dari awal mulanya tidak paham urusan agama, mereka menjadi perhatian. Dari awal mulanya mereka dikatakan tersesat, bolehlah. Sampai mendapatkan hidayah ilmu misalkan jadi benar. Nah, target jauhnya memang itu adalah pendirian jamiah. Target khususnya. Jadi memang kan banyak pertanyaan juga ke saya, khususnya Nusa Kambangan. Ini emang strategisnya seperti apa sih Nusa Kambangan? Karena Nusa Kambangan kadang dianggap tidak strategis, Sadali. Kalau secara jamiah. Karena aksesnya juga susah kan? Susah aksesnya. Pulau itu. Kalau kita lewat Cilacap kota, lewat Lapas, itu kita bisa nambah 1 hari perjalanan lebih jauh. Makanya lebih dekat tuh ke Pangandaran, bukan lewat Cilacap kota. Tapi kalau yang dari Cipedes itu biasanya mereka menghabiskan, kalau misalkan target mereka itu membina hari Jumat, apakah mereka berangkat dari Rabu misalkan atau dari Kamis kapan gitu berangkatnya biasanya? Mereka berangkat subuh hari atau pagi-pagi. Jumat langsung. Jadi targetnya mereka sana Jumatan. Betul, target yang pertama Jumatan. Ba'da Jumatan itu pengajian ibu-ibu. Setelah pengajian ibu-ibu, pengajian umum. Nah, nanti menjelang maghrib atau sore lah sekitar jam 4. Paling cepat sebetulnya jam 4. Kadang jam 5, kadang maghrib, kadang malam. Mereka pulang. Perjalanan dari Cipedes ke penyeberangan saja itu kurang lebih 3-4 jam naik motor tuh lumayan. Tidak dekat gitu. Itu baru naik motornya kan? Iya. Belum nyeberang perahu, terus jalan kakinya. Nah, itu yang lumayan, Sadali. Kalau perahunya itu sendiri apakah memang itu perahu nelayan ya perahu yang perlu kita sewa atau memang kita sudah punya gitu? Ya, jadi itu bukan operasional dakwah, bukan inventaris dakwah. Jadi kita emang ada kepikiran, bagus nih kalau kita punya sampai perahu ya buat operasional dakwah. Tapi itu perahu nelayan dan bukan perahu penyeberangan sebetulnya. Jadi itu cuma perahu nelayan, cuma kalau ada yang mau nyebrang itu bisa. Nah, itu kita bayar sekitar 25.000 lah per orang. Iya. 1 kali balik. Kalau bolak-balik 50 per orang. Kalau sewa 1 kapal lumayan sampai 350 begitu. Jadi tergantung orangnya juga kita. Dari Cipedas biasanya tiap pekan itu berapa orang yang berangkat? Kalau dulu kalau awalan mereka tuh sampai 5 orang, 6 orang. Tapi sekarang karena sering kan tiap Jumat mereka juga sama punya aktivitas. Akhirnya dijadwal. Paling sedikit 2 orang, paling sedikit nih. Tapi belum pernah seorang. Pernah ada kejadian seorang. Ya, qadarullah lah, memang ada mungkin yang sakit di jadwal, terus mereka juga kan aktif di jamiah. Ini ada ketua PC, ada brigade, ada anak sigab itu yang berangkat itu, mereka merangkap jabatannya. Pernah seorang tapi alhamdulillah lah, mereka tidak terjadi apa-apa. Aman. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin. Jadi emang kalau berbicara target tadi ya, kalau target umum ya mereka kembali lagi lah mengenal ajaran Islam betul. yang benar gitu dan mereka mengamalkannya. Yang lebih khususnya ke depannya mungkin bagaimana bisa mendirikan pimpinan cabang atau pimpinan daerah Persis atau pemuda Persis di sana gitu ya. Betul, seperti itu. Kemudian kalau mendengar tadi Ustadz Fajri terkait dengan operasional ini lumayan juga ternyata. Ini yang insya Allah mungkin nanti pemirsa nih ada yang berminat untuk mendanai gitu, sebagian lah menyumbang. Selama ini sejak pertama kali dicetuskan ya sekitar mungkin tadi ya 2 tahunan lah ya. Udah 2 tahun. 2 tahunan ini secara operasional ini sebenarnya dari mana gitu? Ada sponsor utama, ada endorsan atau gimana gitu? Sebetulnya masih sama seperti jamiah-jamiah yang lain. Kita itu selalu mencari sumber dana yang halal dan tidak mengikat, begitu kan? Makanya nggak jauh. Kalau kas ada dari kas, kalau tidak ada dari anggota jamiah atau dari simpatisan atau dari jamaah-jamaah pengajian.
Atau tadi kolaborasi dengan misalkan pimpinan jamiah yang di bawah atau komunitas. Selama ini berjalan seperti itu. Tahun pertama saja Ustaz Ali, 7 bulan berarti tahun pertama tuh. 7 bulan kita memberangkatkan orang plus dengan baksos, operasional saja itu menginjak 24 juta. Lumayan. Lumayan tuh. Semakin banyak yang ikut, ya semakin besar juga operasional begitu. Benar. Nah, itu untuk sumber-sumbernya. Kalau sekarang karena sudah berjalan rutin, karena berangkatnya pun tidak banyak ya, cuma 2 orang, 3 orang dan pakai motor karena belum ada operasional mobilnya. Itu untuk 1 bulan cukup 2-3 juta. 2-3 juta. Insya Allah cukup. Kecuali kalau nambah orang ya. Tapi 2-3 juta itu belum baksos mungkin atau sudah baksos? Belum, itu mah operasional orang-orang. Ya. Kalau baksos mah, jadi saya bilang yang 24 juta itu operasional loh. Oh, bukan juga baksos juga? Bukan. Kalau baksos beda lagi. Kalau berbicara urusan ngebangun masjid, ngebangun MCK sama panel surya, kita tuh sudah keluar dana lebih dari 100 juta Ustaz Ali. Iya. Itu baru yang bangunan ya. Belum baksos makanan, sembako. Iya, sembako. Itu beda lagi nanti. Kalau yang sembako mungkin kalau yang bangunan kan ketika sudah didirikan dengan tadi misalkan estimasi dana yang sudah keluar sekitar 100 juta. Betul. Bangunan kan bertahan lama. Yang mungkin sering keluar justru baksos sembako. Betul. Per bulan atau enggak? Ini kalau sekarang sudah kita jadwalkan hampir per bulan ada. Nah, ini nanti yang kebanyakan dilakukan oleh mitra dakwah seperti pimpinan daerah, pimpinan cabang atau komunitas. Misalkan tuh yang terakhir ya, kemarin Al-Amin Sindang Kasih Pesantren. Oh iya, pesantren. Itu kan kemarin itu baksosnya. Jadi kita nggak sembarangan juga Ustaz Ali. Kita nanya dulu ke jamaah di sana, ke warga. Yang sekarang mau apa prioritas? Oh misalkan pakaian nih. Oh jadi bukan, kita aja yang data bukan, tapi kita nanya kita nanya dulu. Harus seperti itu agar sesuai dengan kebutuhannya. Iya benar. Ustaz sekarang mah jangan sembako lah, bukan tidak butuh. Tapi kita pakaian buat ke masjid nih kayak sarung mukena. Ini udah nggak pantas. Sudah kurang layak gitu ya. Bahkan dikatakan bukan nggak layak sama sekali. Nggak layak. Kalau di kita tuh mungkin kayak keset Ustaz Ali di sana dipakai. Nanti cobalah main ke sana bakal kelihatan. Di kita jadi keset, di sana jadi pakaian. Jadi kalau ada misalkan di daerah perkotaan yang merasa dakwah teh hese susah, ternyata di sana lebih susah. Lebih susah. Ada yang mau Jumatan harus jalan 3 jam Ustaz Ali. Di kita mah Jumatan teh kebluk dah sare udah. Iya, kita kesiangan, kaberangan begitu kan. Jadi memang Masya Allah ya, segi pendanaan pun jadi memang bukan dari sponsor lah, bukan endorse, tapi memang sebagaimana yang ditanamkan oleh para founding father, oleh para sesepuh kita bahwa ketika mendanai dakwah ini jamiah secara umum ataupun program-program jamiah yang khusus memang harus dana yang halal dan tidak mengikat. Iya. Masya Allah ya. Seperti itu. Dai-dai yang dikirim luar biasa juga ya, mereka dedikasinya. Masya Luar Allah. biasa. Bahkan Sadali begini, kadang-kala kita tahu tantangan dakwah Nusa Kambangan itu bukan dari bidang dakwah secara pribadi, karena kan kalau kami sekarang tugasnya monitoring berarti Sadali. Tidak tiap minggu turun. Iya. Kalau ada nanti kolaborasi dengan PW PD baru kami turun. Ada agenda besar baru kami turun. Kami mantau keseluruhan. Tapi yang tiap Jumat berangkat nih kan anak-anak. Nah, kalau kita evaluasi, kadang-kala kita tahu tantangan dakwah dari mereka Ustaz Ali. Contoh nih yang paling ngeri. Waktu Ramadan yang kami kaget ada ancaman pembunuhan Ustaz Ali. Untuk dai. Untuk dai yang pada Cipedes ini. Nah, saya kebetulan sedang mudik ke Ciawi kan. Iya. Saya langsung ke Tasik, kumpul sama anak-anak kafilah Duat. Saya nanya, ini gimana? Bener info teh bahwa ada ancaman pembunuhan. Akhirnya sama rekan kami langsung ke sana, klarifikasi lain-lain. Ini sebetulnya lebih kepada miskomunikasi, tapi memang ada bahasa ancaman pembunuhannya. Bahasanya begini, jangan macam-macam sama orang sini. Kalau macam-macam nggak bisa pulang lagi. Kalau dibahasakan, ternyata munculnya dari apa? Kecemburuan sosial, saling sangka. Kalau yang rajin ke masjid itu, mereka itu makmur lah, dikasih uang terus menerus, dikasih beras, makanan, nyangkanya seperti itu. Padahal kalau baksos mah kita diratakan semua, begitu. Jadi ada kecemburuan. Tapi pada akhirnya orang yang sempat ngancam seperti ini sekarang jadi jamaah kita, Ustaz Ali. Jadi backing malah mereka tuh.
backing keamanan. Jadi itulah contoh tantangan dakwahnya begitu. Emang orang-orang yang asalnya keras melawan dakwah ketika sudah Allah Subhanahu wa taala Beri hidayah ternyata mereka yang jadi garda terdepan untuk membela dakwah. Umar bin Khattab lah contoh Umar misalkan. bin Khattab contohnya luar biasa ya. Iya. Kemudian Ustaz Fajri, kalau tadi kan programnya pengiriman dai. Betul. Ada juga program nggak untuk misalkan nih ambil di sini ada anak-anak yang terlihat potensinya bagus, kemudian diambil dan dikasih beasiswa untuk pesantren sehingga nanti mereka ini yang ketika mereka sudah mumpuni punya dari segi keilmuan misalkan dilatih dakwah juga, mereka sendiri yang kita nantinya simpan di sana, yang artinya mereka bisa tiap hari gitu mereka berdakwah di sana. Adapun kita yang tadi sepekan misalkan evaluasi lah dengan mereka. Betul. Dan memberikan jadi ngambil putra daerah asli maksudnya. Ngambil putra daerah asli. Kalau program seperti ini Ustaz Ali, ini dari dulu Persis seperti itu sebetulnya. Kalau kita lihat ya pesantren-pesantren yang banyak santrinya dari luar seperti daerah Tasik ya. Garut, Bangil ya, dan lain-lain. Itu sebetulnya sudah banyak program dari tiap pimpinan jamiah tuh menyekolahkan ke pesantren. Cuma yang jadi masalah rata-rata nggak mau pulang lagi, ini masalahnya. Sudah terlalu enak di daerah rantau. Perkotaan ya. Itu terlalu banyak seperti itu. Contoh Adonara tadi. Jadi di NTT itu ada beberapa pusat Persis lah, orang-orang Persis walaupun belum ber-KTA. Itu ada Adonara. Terus ada pulau apa lagi ya? Saya lupa lagi satu lagi pulau. Sebetulnya dari sana itu banyak santri yang sekolah ke Jawa Barat. Iya. Bukan hanya pesantren, bahkan sudah lulus S1-nya. Sampai kuliah. Tapi akhirnya mereka nggak mau pulang lagi. Ini yang jadi masalahnya. Maka pada akhirnya solusi ini malah menambah beban. menambah masalah baru kadangkala. Jadi yang diperlukan itu bukan menyekolahkannya, tapi komitmennya loh. Ya betul. Kita harus buat dulu dari awal, berarti komitmen. Siap nggak sekolah misalkan 6 tahun nih di Bandung, fasilitas ABCD, tapi syaratnya kamu harus pulang lagi. Yang jadi masalah itu mereka nggak mau pulang lagi. Nah ini itu barangkali kalau untuk usulan yang barusan. Nggak, karena yang tergambar mungkin bisa semisal tadi yang di awal disampaikan seperti di Staipi, mereka kasih beasiswa kemudian pengabdian mereka kan tidak bisa mengelak dari pengabdian itu misalkan. Gitu. Tapi memang problem klasik lah, saya sendiri misalkan yang pernah merantau gitu. Memang yang bagi dosen-dosen saya misalkan di kampus ya, saya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kan kuliah gratis lah gitu selama 5 tahun. Memang target-target orang yang ngasih beasiswa itu awalnya ya mereka itu suruh pulang, udah jangan di sini terus, antum pulang dakwah di pelosok lah di tempat antum sendiri gitu. Tapi memang realita yang terjadi seringkali banyak yang nyangkut di perantauan, nggak balik lagi karena kondisi kampung halamannya, apalagi pelosok sadari. Sekarang begini, misalkan ada orang dari pelosok luar Jawa, dia sekolah ke daerah Jawa metropolitan, Bandung, Jakarta, Jabodetabek, udah nyaman kan? Nyaman dengan kehidupan yang serba mudah, terus profesi yang dihargai. Tapi datang ke pelosok dari nol lagi. Betul. Dia mau ngajar, kadangkala saya mau ngajar di mana? Harus bikin pesantrennya kan? Murid harus nyari dulu, pendanaan harus nyari, makanya kebanyakan udahlah nggak usah pulang kampung lagi. Nah ini begitu realitas seperti itu. Ya, problem yang makanya terjadi. Kalau mau ambil langkah jauh harusnya memang kita semua kerjasama, induk dan otonom itu. Jadi begini. Di pelosok ini bukan hanya menyiapkan SDM-nya saja, tapi setelah SDM-nya ini pulang, kita harus bisa mempersiapkan sarananya, Sadali. Pesantrennya, terus lahan buat ma'isyah, kehidupan mereka. Harus bisa seperti itu, lebih jauhnya itu, agar efektif dan ideal. Agar ya mereka pun ketika pulang, sedikitnya lah mereka merasa ada jaminan hidup lah gitu. Betul. Nggak terlalu khawatir. Nggak terlalu khawatir dengan kehidupan. Gitu. Ustadz Fajri, itu sangat menarik sekali apa yang tadi Ustadz paparkan kepada kami pemirsa Tajdid TV khususnya terkait dengan dakwah pelosok negeri ini. Insya Allah mungkin nanti pemirsa Tajdid TV ada yang tertarik mau terjun secara langsung menjadi dai atau yang tadi menjadi support system pendanaan gitu. Nah mungkin sebelum nanti closing statement untuk ada orang-orang yang tertarik lah dengan program ini,
bisa menghubungi siapa untuk misalkan, oh Ustadz, saya kalau dakwah mah riweuh di dia bisnis misalkan, tapi saya bisalah mendanai misalkan per bulan sekian juta gitu. Itu ke siapa menghubunginya? Jadi kalau secara kebijakan yang sudah kami buat, kita sudah buat SOP-nya, sudah buat tornya. Saya sebagai sekretaris, ini penanggung jawab langsung. Begitu. Kalau di kepanitiaan mungkin OC-nya lah. Saya bertanggung jawab langsung. Jadi nanti bisa hubungi saya. Untuk rekening kita nanti pakai rekening resmi PP Pemuda ya, nggak pakai rekening pribadi. Tapi untuk kontak personnya silahkan ke saya, insya Allah begitu. Ke Ustadz Fajri ini kalaupun para pemirsa belum punya nomor WA-nya, beliau aktif di media sosial. Bisa di dicari Instagram, di Facebook, bisa Instagram, dicari, bisa dihubungi. Sadali ini sedikit ya sebelum ditutup. Siap. Saya mau kasih, udah 2 tahun ini apa sih pencapaian dakwah, kan bisa bertanya nanti. Iya betul. Saya mau nyampaikan sedikit. Pertama nih Ustadz Ali, yang paling alhamdulillah, kita tuh sudah dapat mu'alaf Ustadz Ali. Alhamdulillah. Namanya Palamingin. Yang paling ngeri, Palamingin ini dia tuh bukan sekedar mu'alaf, tapi mantan napi di Nusa Kambangan. Dia nggak mau pulang ke kampungnya dan menetap di wilayah tadi Bantar Panjang. Kasusnya Ustadz Ali yang hebat, yang ngeri. Kasusnya itu ngebakar polsek plus polisinya. Jadi ekstrim lah kasusnya. Bukan enteng-enteng ini kasus. Enteng-enteng. Makanya di penjara Nusa Kambangan. Jadi ngebakar polsek plus polisinya. Tapi qadarullah Allah turunkan hidayah, masuk Islam, pas anak-anak kapilah doat ngebina di sana. Lebih tepatnya di bulan apa? Tahun berapa itu beliau mengikrarkan syahadah gitu Mas? Akhir tahun kemarin. Belum lama. Akhir tahun 2020. Akhir tahun kemarin. Ini sudah saya sampaikan juga ke Ustadz Jae. Bahkan ini waktu Allahu Yarham Ustadz Aceng masih hidup. Ini sudah ikrar syahadat, saya sudah sampaikan juga. Dan ada sekitar 3 keluarga lagi, 2 atau 3 keluarga yang sudah mulai lunak. Sudah mulai lunak. Dia tuh kalau ngaji ikutan, tapi dia Kristen Sadali. Ngaji ikutan, ngebangun masjid dia ikutan. Ikut kerja baktinya gitu. Ikut kerja bakti, bahkan paling rajin, namanya Pawalam. Yang paling unik dia sampai ngomong gini, bisa nggak saya masuk Persis tapi nggak masuk Islam? Jadi mau bikin pemuda Persis cabang Kristen ini mah. Jadi nyangkanya organisasi umum mungkin dia nyangkanya. Iya benar. Doakanlah ya oleh ikhwatul iman semua, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan nanti kita kuat di sana dakwahnya dengan mualaf ini. Jadi memang selain pembinaan untuk orang-orang yang memang mereka orang Islam, dan juga pengadaan sarana di sana, ternyata selama 2 tahun ini alhamdulillah sudah ada yang mualaf. Dan sudah ada beberapa keluarga yang tadi 3 keluarga yang istilah apa dalam tanda kutip selangkah lagi lah gitu, mau jadi orang Islam gitu ya. Sudah lunak hatinya. Sudah lunak hatinya, insya Allah selangkah lagi. Mudah-mudahan pemirsa Tajdid TV bisa ikut mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala membimbing mereka untuk kembali mengikrarkan syahadat sebagaimana fitrahnya gitu. Betul. Fitrah manusia dalam keislaman. Nah, terakhir mungkin Ustadz Fajri sebagai closing statement lah untuk memotivasi kami di Pemuda Persis Marga Asih secara khusus dan para pemirsa secara umum untuk bisa berdakwah. Jangan sampai dakwah itu disekat dengan saya mah tuh bisa ceramah. Nah, seperti itu Ustadz Fajri. Betul. Silahkan. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini para jamaah yang menyaksikan, saya ingin menyampaikan bahwa saya secara pribadi belajar dakwah sedari kecil, tapi dakwah di mimbar, di lisan. Menginjak sekarang saya di Jamiah, bahkan dengan tingkatan yang lebih luas, ada realita dakwah yang membuat mata saya terbuka, terbelalak. Bahwa ruang lingkup dakwah itu sangat luas. Ada kalanya tidak bisa di mimbar, justru kadang di kebun-kebun seperti di Nusa Kambangan. Jadi mereka datangi. Yang ingin saya sampaikan, jangan pernah merasa bahwa ranah dakwah kita itu yang paling hebat sampai mengkerdilkan orang lain. Jangan ujub. Jangan. Saya ini sudah punya jamaah sekian ratus, sekian ribu. Apa-apaan dakwah seperti ini misalkan yang tidak jelas. Nggak level gitu. Nggak level. Ataupun sebaliknya. Karena merasa paling repot, misalkan saya mah di pelosok saya mah ngurus nukieu Nah, tidak boleh dalam dakwah saling mengkerdilkan, karena pada akhirnya kita cuma punya batas kemampuan sampai sana. Tapi yang diperlukan sekarang tuh apa?
ta'awun ini sadali. Ya. Ta'awun, kita perlu kolaborasi, perlu ta'awun dalam dakwah agar bisa saling menguatkan. Ini contohnya mungkin sekarang dakwah media ya, oleh pemuda Persis Marga Asih, oleh tim dari Tajdid TV. Saya mungkin pelaksana program, tapi Ya. kalau nggak di-up di sini nggak bisa. Nah. Maka saya closing statementnya saya titip, jangan pernah merasa bahwa ranah dakwah kita dan yang kita lakukan adalah yang paling hebat dan yang paling tepat. Kenapa? Karena sebetulnya ruang lingkup kita adalah yang pernah teralami saja oleh kita. Yang teralami oleh orang lain, kita belum tentu tahu dan seperti apa tingkat kesulitannya. Barangkali itu Sadali. Masya Allah, luar biasa sekali motivasi dan pemaparan dari Ustadz Fajri Abdul Ropi selaku Sekretaris Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam, yang pada kesempatan kali ini kita lebih khusus menyoroti terkait program dakwah pelosok negeri. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya waktu juga yang membatasi kita semua. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita berbincang lagi terkait dengan dakwah secara umum dan secara khususnya terkait dakwah pelosok negeri bagaimana prospek dakwah itu ke depan. Terima kasih Ustadz Fajri, jazakallahu khairan katsira. Amin. Ikhwatu iman pemirsa Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup acara kita dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah